organisasi militer yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Pendudukan Jepang di Indonesia yang didirikan pada 3 Oktober 1943. Dalam struktur peta dikenal tingkatan pangkat, yaitu Daidanko, Komandan Batalion, Kudanko, Komandan Kompi, Sodanko, Komandan Peleton, Budanko, Komandan Regu, dan Gyuhei, prajurit sukarela. Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Sebagai antisipasi jika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda yang berada di pertempuran Asia Pasifik pada Perang Dunia II. Awalnya tentara bentukan Jepang ini hanya disebut sebagai tentara sukarela. Namun pada pertengahan tahun 1944, masyarakat lebih menyebut tentara pembela tanah air. Itu pemerintah Jepang membentuk tentara peta untuk dijadikan tentara teritorial untuk mempertahankan Jawa, Bali, Sumatera oleh tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua sebagai antisipasi pemerintah Jepang apabila pasukan sekutu menyerang. Kala itu pemerintah Jepang dapat menekan dengan kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Belanda. Semasa penjajahan Jepang, hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan militer. Dalam Perang Asia Pasifik, berbagai sumber alam dari pertanian banyak diambil oleh Jepang. Militer Jepang juga memaksa rakyat Indonesia menjadi pekerja remusa. Dari penyiksaan penjajah Jepang tersebut, ribuan orang bahkan kehilangan. Perilaku Jepang militer ini mengubah pandangan masyarakat Indonesia terhadap bala tentara Jepang yang awalnya positif menjadi negatif akibat munculnya berbagai pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Salah satunya pemberontakan tentara peta di Blitar terjadi pada bulan Februari 1945. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan-perlawanan di banyak daerah dan oleh beberapa pihak, salah satunya yakni pemberontakan peta pada bulan Februari 1945 yang dipimpin Sudanko Supriyadi di Blitar, Jawa Timur. Sebagaimana yang termaktub dalam tentara peta pada zaman pendudukan Jepang kala itu, Sudanko Supriyadi merasa resah dengan nasib rakyat Indonesia di bawah pendudukan pemerintah Jepang yang selalu ditindas dan direbut kekayaannya. Bahkan, di dalam peta sendiri juga muncul perlakuan diskriminasi karena para prajurit peta diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang sekalipun orang Jepang itu berpangkat lebih rendah. Oleh karena itu, Sudanko Supriyadi pimpinan Jepang peta di wilayah Blitar kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Meski rencana Sudanko Supriyadi sempat dicegah oleh Soekarno dan Muhammad Hatta beserta beberapa pemuda lainnya, Supriyadi tak dapat membendung kemarahannya terhadap Jepang sehingga meletuslah pemberontakan yang telah direncanakan oleh Supriyadi dan para prajuritnya dengan sasaran Hotel Sakura yang saat itu menjadi markas Jepang di Blitar. Akhirnya pada tanggal 14 Februari dini hari, Sudanko Supriyadi dan pasukannya menyerang Hotel Sakura dengan menembakkan meriam. Akibatnya ledakan ini memicu bentrokan antara serdadu peta dan pasukan Jepang di daerah Blitar kala itu. Dengan mengibarkan bendera merah putih, para serdadu peta itu menembaki para pasukan Jepang dengan berbagai senjata yang sudah dipersiapkan. Pemberontakan peta sendiri akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Sudanko Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana pemberontakan ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirim pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Jepang yang mengirim pasukan militer berhasil memadamkan pemberontakan peta dan menangkap pasukan yang tersisa. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dicebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945, 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Saat genting pemberontakan di peta di Blitar pada 14 Februari 1945, sang komandan Supriyadi tiba-tiba menghilang. Hilangnya Supriyadi membuat misteri besar hingga kini. Kemanakah sang komandan pergi? Bagaimana cerita berkembang di tengah masyarakat Blitar? Yang paling populer adalah Supriyadi menghilang dengan menggunakan kesaktiannya. Namun, pihak keluarga meyakini
Supriyadi telah dilenyapkan secara diam-diam oleh tentara Jepang. Hanya saja pihak keluarga tidak mengetahui kapan dan di mana Supriyadi dieksekusi. Dalam pemberontakan tentara PETA di Blitar, meskipun mengalami kegagalan, tetapi dari kegagalan tersebut mendorong pemuda Blitar dan seluruh pemuda Indonesia untuk merdeka. Perjuangan Komandan Supriyadi dan tentara PETA dalam pemberontakan di Blitar ditempuh untuk menuju kemerdekaan Indonesia terlepas dari cengkeraman penjajah. Pesan pemberontakan ini yakni Indonesia tidak akan tunduk terhadap para penjajah Jepang. Aksi para pejuang dalam melawan penjajahan mengorbankan darah dan air mata. Mereka rela berjuang demi tanah air tercinta.